Selangit konon dulunya merupakan sebuah dusun kecil, tempat tinggal keturunan Raja Kerajaan Majapahit bernama Momot alias Rio Momot. Pemuda ini merupakan anak Raja Kerajaan Majapahit yang menikah dengan putri bungsu dari 7 bidadari yang turun dari Khayangan. Putri bungsu awalnya terpaksa tinggal di bumi dan menikah dengan Raja Kerajaan Majapahit karena selendangnya dicuri. Namun setelah 3 bulan menikah dan mengandung, si putri bungsu bidadari tadi menemukan selendangnya dan bisa kembali ke Khayangan. Sang raja menjadi frustasi. Semua hartanya dibagikan kepada warga, hingga dia jatuh miskin. Sementara putri bungsu di Khayangan yang membawa buah cintanya berupa kehamilan telah melahirkan seorang putra diberi nama Momot alias Rio Momot. Saat Momot berusia anak-anak, belum menghiraukan siapa ayahnya. Namun menjelang Momot berusia remaja, mulai mempertanyakan keberadaan ayahnya kepada putri bungsu. Momot sepulang dari bermain dengan teman-temannya selalu ditanyai mengenai keberadaan ayahnya. Momot merasa malu dan bertekad menanyakan keberadaan ayahnya kepada ibunya. Putri bungsu selalu mengelak tentang keberadaan ayahnya Momot. Namun Momot sangat keras hatinya untuk melihat dan bertemu dengan ayahnya. Melihat kekerasan hati Momot, putri bungsu pun tidak kuasa terus-terusan menyembunyikan tentang keberadaan suaminya. Dengan berat hati, putri bungsu menjelaskan keberadaan ayahnya Momot di bumi. Begitu senangnya hati Momot mengetahui keberadaan ayahandanya. Dengan dibekali cincin kepunyaan Raja Majapahit yang pernah diberikan kepada putri bungsu ketika acara peresmian pernikahan, Momot turun ke bumi dibantu saudara-saudara putri bungsu. Di bumi sang Raja Majapahit tidak lagi menjadi raja yang dianggungkan, yang dihormati, yang memiliki kekayaan yang berlimpah. Karena semuanya telah bagikan kepada masyarakat. Sementara Momot telah berada di bumi, dunia asing baginya. Di bumi, Momot sendiri tanpa ada yang dikenalnya, tanpa tahu kemana harus mencari. Momot hanya mengikuti arah kaki melangkah, dengan harapan bisa menemukan ayahnya. Perjalanan yang Momot lakukan, dengan bertanya kepada siapa saja yang ditemukannya. Hingga pada suatu hari, Momot menemukan ayahnya yang sudah tidak lagi menjadi raja seperti yang pernah dicentakan ibunya. Pertemuan kedua ayah dan anak ini dikarenakan cincin yang di bawah Momot, pemberian ibunya ketika berada di Khayangan. Setelah melihat cincin sang raja, langsung memeluk Momot dengan rasa rindu dan penasaran yang luar biasa. Namun, Momot sendiri turun ke bumi, tidak bersama ibunya. Walaupun Momot sendiri, namun sang raja sejenak dapat melepaskan rasa sedih hatinya karena bisa melihat, memeluk buah hatinya. Sang raja dengan kedatangan putranya, Momot hari-harinya seakan mendapat suntikan darah segar. Rasa kesedihan sirna, rasa kerinduan dan penasaran pun terjawab. Walaupun kebahagiaan belum sempurna, namun sang raja sejenak bisa melihat dan memeluk buah cintanya dengan putri bungsu. Lebih dari 2 pekan Momot bersama ayahandanya. Di pekan berikutnya, Momot memohon izin kepada ayahandanya untuk mengembara mencari pengalaman hidup di bumi. Terasa berat sang raja mengizinkan putranya Momot untuk pergi mengembara meninggalkannya kembali sendiri. Namun demi untuk pengalaman hidup bagi putranya, sang raja pun mengizinkan. Momot mendapat pesan dari ayahandanya bahwa dalam perjalananlah harus menggunakan perahu mayang dalam menyusuri pantai dan menyeberang lautan. Dan apabila tiba di suatu muara, maka Momot harus menimbang air yang lalui dan air yang datang dari muara. Mana timbangan yang lebih berat ke sanalah harus meneruskan perjalanan. Ketika tiba di Muara Sungsang, Momot menimbang air laut dengan air Sungai Musi. Setelah ditimbang, ternyata air Sungai Musi lebih berat dari air laut. Demikiannya, berulang kali Momot menimbang air di setiap bertemu dengan muara sungai. Di muara Sungai Rawas, Muara Lakitan, ternyata Sungai Musi lebih berat timbangannya. Ketika berada di Muara Kelingi, Sungai Kelingi lebih berat dari Sungai Musi. Maka, pilihannya jatuh pada Sungai Kelingi. Di Muara Beliti diketahui, timbangan Sungai Kelingi yang lebih berat. Pelayaran Momot pun diteruskan ke hulu, Sungai Kelingi. Setelah tiba di Ulak Lebar, Momot berhenti berlayar dan tinggal di sana untuk beberapa lamanya. Di Ulak Lebar Momot,
numpang menetap di rumah Gindo Hilang Tengkuluk. Lama-kelamaan, Gindo yang memiliki putri yang bernama Dayang Ramelai dijodohkan dengan Momot. Tak lama menikah Momot yang tujuannya untuk mengembara, memohon izin kepada metuanya, Gindo Hilang Tengkuluk, untuk melanjutkan pengembaraan untuk mencari tanah lain untuk menetap. Gindo Hilang Tengkuluk tidak dapat mencegah maksud Momot dan istrinya. Gindo pun merestui dan berpesan, Momot diminta membawa ayam beruga putih dan anjing kumbang. Tujuannya apabila ayam berugo berkokok dan anjing kumbang menggonggong, maka di sanalah Momot dan istrinya harus berhenti. Sebab itulah suatu pertanda tanah tersebut baik dijadikan tempat tinggal. Pergilah Momot dan istrinya. Bagi keluargaku, cerita ini menjadi pengingat pentingnya asal-usul dan jati diri. Dari kisah Momot, kami belajar bahwa setiap tempat memiliki sejarah dan nilai leluhur yang harus dijaga. Orang tuaku sering mengingatkan bahwa seperti Momot yang gigih mencari ayahnya dan membuka tanah baru, kami pun harus gigih berusaha, tidak mudah menyerah, dan selalu menghormati orang tua serta leluhur. Selain itu, cerita ini juga menumbuhkan rasa bangga terhadap daerah sendiri. Kami merasa bangga tinggal di daerah yang punya kisah unik dan penuh nilai budaya. Saat ada tamu dari luar, kami senang menceritakan kisah ini agar mereka tahu bahwa Selangit bukan sekadar nama tempat, tapi bagian dari sejarah panjang dan cinta antara manusia dan bidadari. Bagi masyarakat sekitar, kisah ini menjadi identitas budaya dan simbol kebersamaan. Warga masih sering bercerita tentang asal-usul Selangit kepada anak-anak agar mereka tidak melupakan sejarah desanya. Cerita ini juga membuat masyarakat lebih menjaga alam dan sungai, karena bagian penting dalam cerita Momot adalah sungai dan air, yang menjadi petunjuk perjalanan hidupnya tradisi, seperti membuat ikan salai dan bekas sampun tetap dijaga hingga sekarang, sebagai bentuk warisan dari cerita leluhur. Selain menjadi makanan khas, ikan salai kini juga membantu meningkatkan ekonomi masyarakat karena dijual ke berbagai daerah.